Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak Tony sini. Hari ini kita sudah masuk ke dalam tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan kali ini Bapak akan membahas tentang tumbuhan padi dan kenampakan alam. Sebelumnya Bapak bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak tahu makanan pokok bagi bangsa Indonesia? Ya, betul. Jawabannya adalah beras. Beras itu berasal dari apa, anak-anak? Ya, dari padi. Padi adalah salah satu tanaman yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia karena menghasilkan beras. Nah, tumbuhan padi dapat tumbuh di tempat panas dengan curah hujan yang tinggi ya, anak-anak. Daerah penghasil padi di Indonesia tuh ada banyak, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Salah satu lumbung padi di Indonesia adalah Karawang, karena Karawang banyak sekali menghasilkan beras atau padi yang sangat bagus. Nah, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap, ya anak-anak ya, sebelum dia menjadi beras. Pertama, benih dan biji dimasukkan karung goni dan direndam selama 1 hari 1 malam agar dia tumbuh kecambahnya. Dan setelah menjadi benih, dimasukkan atau ditanam di lahan sementara, bukan di lahan sebenarnya atau sawah ya anak-anak, tapi lahan sementara dulu. Nah, setelah itu bibitnya baru yang sudah siap dipindah tanamkan ke lahan sawah. Padi memerlukan pengairan yang banyak ya anak-anak ya. Selain itu juga perlu dengan pupuk yang baik dan juga pestisida untuk membunuh hama atau binatang-binatang yang mengganggu pertumbuhan padi, sehingga nanti padinya akan tumbuh menjadi warna kuning dan sangat keras dan besar-besar anak-anak ya. Nah, gabah bukan bulir padi yang terbungkus oleh sekam atau kulit padi. Nah, kulit padinya nanti akan atau gabah digiling menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Nah, tahap pertumbuhan padi antara 110 sampai 120 hari ya anak-anak ya. Nah, setelah panen padi, gabah ditumbuk atau digiling sehingga sekam atau kulit gabahnya itu terlepas. Nah, bagian isi dari padi itulah yang dinamakan beras. Ada yang berwarna merah, ungu, atau bahkan hitam. Nah, anak-anak, sekarang kita ke materi kenampakan alam di Indonesia. Coba amati gambar yang ada di sini ya. Ada pantai, kemudian ada dataran tinggi atau gunung, perbukitan ya. Kemudian dataran rendah seperti sawah atau pohon kelapa ya. Pantai adalah merupakan daerah perbatasan antara lautan dan daratan. Pantai ada yang terjal dan ada yang landai. Pantai yang landai biasanya dipakai untuk pariwisata atau objek wisata ya anak-anak ya. Di sekitar daerah pantai, mata pencarian adalah sebagai nelayan, pemandu wisata, pengrajin mutiara, petani garam, pengrajin ikan asin, atau pengrajin udang, dan sebagainya. Nah, sumber daya alamnya juga ada ya anak-anak. Ada ikan, rumput laut, mutiara, kerang, lobster, buah kelapa, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya dingin anak-anak di sini nih, ya. Dataran tinggi biasanya dipakai atau dimanfaatkan untuk objek wisata, tempat peristirahatan seperti villa, ya, atau usaha perkebunan dan juga ada peternakannya. Sekarang adalah dataran rendah. Dataran rendah permukaan bumi yang sangat datar dengan ketinggian kurang 200 meter di atas permukaan laut. Salah satu dataran rendah itu ada yang namanya adalah daerah pesisir pantai ya. Ini terletak di dataran rendah ya anak-anak. Biasanya dipakai untuk pertanian, yaitu pabrik, perkantoran, rumah-rumah penduduk dan sebagainya ya. Nah, sekian ya anak-anak materi kita hari ini.